Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dan kami di sini tim Kase langkah mundure langkah kencote. Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan explore kembali. Tetapi malam hari ini kita hanya berempat, dikarenakan Mas Diki lagi kurang enak badan flu, dan Mas Sogun juga sudah dekat ya teman-teman ya. Dekat apa Mas? Pernikahan. Nah, selalu bodoh cukup. Makin hari kita Lagi ngurusin dondon kawin. Dondon kawin. Ya betul. Tentunya kita masih di Winara teman-teman. Bosan Mas Gase Winara terus. Ya, masa iya sih kita nggak nyelesaikan. Jangan bilang bosan, apalagi kita yang ngelakonin. Itu teman-teman ya, seperti yang kita dapatkan tadi malam, alhamdulillah sudah ada progres lah. Dimana yang pertama rencana dari Tuan Raja Dongobilo yang sudah disampaikan dengan mantan Panglima dari Cahaya Harapan, Geleo Satara, dimana rencana itu memang sudah dipersiapkan matang. Akan saya gambarkan sedikit rencananya, cuma untuk waktu pelaksananya belum kita tahu waktunya teman-teman ya. Ya karena nunggu pusaka itu jadi juga sih Mas. Ya, yang pertama pintu dari Cahaya Harapan itu ada 3. Yang pertama pintu utama, dan yang kedua itu adalah pintu rahasia yang ada di belakang Kanan kiri. Dimana pintu rahasia atau pintu darurat itu akan dibuka ketika memang sudah kondisi darurat. Ya namanya aja pintu darurat ya, dimana rencana yang akan dilaksanakan yaitu Geleo Satara untuk saat ini sedang merancang sebuah pusaka atau senjata yang sama persis kekuatannya dengan pusaka yang ada di Cahaya Harapan yang sudah menghadap ke 10 penjuru. Nah itu teman-teman, itu rencananya akan dihadapkan langsung ke pintu utama. Apa sih Mbak? Itu ya, mangan sapi ya. Itu ya teman-teman ya. Dimana ketika di dalam Cahaya Harapan sedang kelimpungan, tugas kita nanti berjaga atau menunggu di pintu bagian belakang pintu darurat. Jadi hanya ancaman sehingga nanti bisa rombongan atau warga di dalam sana pada keluar. Intinya teknisnya kurang lebih seperti itu teman-teman. Apa sih sebenarnya Cahaya Harapan itu Mas Gase? Saya nggak mudeng ada yang komentar seperti itu. Cahaya Harapan itu adalah sebutan dari suatu kerajaan ya, yang dibuat sedemikian rupa seolah-olah itu berada di dunianya sendiri. Betul. Ya, saya ulangi lagi, Cahaya Harapan adalah suatu kerajaan besar yang seolah-olah dibuat oleh dunianya mereka sendiri. Jadi kayak rumah namun tidak bisa untuk keluar. Di situ serba ada. Ya. Cuaca sendiri, matahari sendiri ya Mas. Ya. Intinya disama persiskan sama dunia yang benar-benar real ini. Dia ciptakan dunianya sendiri lah intinya. Ya. Lalu tujuan Cahaya Harapan apa sih sebenarnya Mas Gase? Nah, ada yang tanya itu juga. Tujuan Cahaya Harapan yang pasti untuk saat ini yang kita ketahui, ada sosok iblis yang menginginkan darah manusia dengan tidak tahu tujuannya apa kita ya. Yang intinya di dalam dunia itu dibuat sedemikian rupa atau sistem mengiming-imingi kepada bangsa manusia untuk masuk ke dalam sebuah cahaya itu, di mana cahaya itu akan ada sebuah kenikmatan ya, yang ujung-ujungnya sebenarnya akan dipersembahkan. Kayak marahin kuliah nih kayak Pak Guru ini. Nggak apa-apa makan. Kultum. Itu ya teman-teman ya, jelas ya. Lalu tujuannya untuk apa Mas? Saya tidak tahu. Sampai saat ini kita belum tahu tujuan makhluk di balik Rangkas Turongo itu siapa sebenarnya, dia punya misi apa juga kita belum tahu. Apa hanya sekedar mencari tumbal untuk makan saja, memuaskan nafsu, atau ada tujuan lain lah ya Mas? Ya. Lalu siapa Rangkas Turongo itu teman-teman? Rangkas Turongo adalah dulunya itu makhluk biasa, temannya dari Datuk Wilunggu, di mana Rangkas Turongo sengaja menyerahkan tubuhnya, menyerahkan badannya untuk bersekutu dengan iblis besar itu, agar apa? Agar
temannya. Rangkas Turunggo itu teman-temannya itu selamat. Jadi wis saya saja, lepaskanlah teman-teman saya. Gitu teman-teman ya. Kesusahannya itu di situ. Berarti bisa dibilang pahlawan gitu loh ya Mas? Pahlawan bagi teman-temannya. Bagi teman-temannya ya. Cuma siapa saja kita kurang tahu. Yang kita tahu itu adalah Datuk Wilunggu yang sampai saat ini tidak ada henti-hentinya menginginkan sebuah cahaya harapan itu hilang. Lalu Rangkas Turunggo itu keluar dari situ selamat dan menjalani kehidupan seperti sedia kala. Itu teman-teman. Wah, ini jelas banget ya, gamblang ya. Ya, intinya Datuk Wilunggu itu sebagai bentuk balas budi lah ini. Nah, kalau Empu Gleosatara itu dia adalah makhluk yang memang memberontak karena tidak dibayar pekerjaannya, akhirnya dia itu mengundurkan diri dari Cahaya Harapan. Lalu alhamdulillah sekarang itu kita sudah bergabung menjadi satu untuk menghancurkan Cahaya Harapan dan menyelamatkan Rangkas Turunggo itu ya teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Mohon silahkan ditanyakan lagi bagi yang belum mudeng alur ceritanya sebenarnya apa. Itu kurang lebih seperti itu teman-teman. Ya betul. Oke, cukup ya. Bah, Gamblang ya. Gamblang. Insya Allah jelas lah ini penonton pasti tahu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Tim kasih langkah mundur, langkah pencote. Jangan lupa jam 18.20 lur. Standby tim gasek 41 ya. Jangan sampai mengejar sesuatu yang tidak dibawa mati. Nah, apa kata-katanya? Jangan sampai. Sudah lu jelasin itu mimbuin jangan sampai seperti itu loh. Jangan sampai mati-matian, Mbak. Bu kamera bingung mau nyuting siapa? Iya. Priwen. Lah. Pak, malaikat itu malaikat, bangsa malaikat ya. Sebenarnya ini. Mas. Apa sih? Ngadang dia. Mas. Wah, iya yang ngerti sih kang dimulane. Oh, ngomongnya malaikat mbok. Malaikat itu. Tekannya kang arang di Bang. Iya, ujung-ujung kono wis ora tekane. Mas kan sini yuk. Anu kok, Mas. Kegin ke? Dimak berapa? Enggak. Malaikat kok, Mas. Ana sih, Mas. Assalamualaikum, Haji Yusuf. Hah? Yusuf. Subhanallah, kok tampak ganteng sekali Haji Yusuf. Haji Yusuf. Alhamdulillah, memang tampilan kita berbeda. Oh, Sebenarnya Yusuf sih ya. Yusuf yang mana sih? Ucup. Oh iya sih. Kadang siapa yang mau pamitan, mau berangkat ya. Hah? Silakan tuh. Haji Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ganteng banget kok. Yusuf. Bos Haji Yusuf. Ya elo pangling nemen aku Masya Allah Jan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Barakallahu fikum minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama. Saya juga mohon maaf lahir dan batinnya. Kok banget kok. Apa? Gagah sekali. Tuh menyekok. Kenapa ketemu Nyongti? Ya tembele baru ini mbok selama Lagi dong ketemu kan main dik. saya ngomol deh. Tuh. Paling-paling dong. Apa? Ya ngapa yang adil deh. Kalau sampai ke mana orang kota. Gak apa-apa Cok, saya udah banyak itu korban dari Arab. Oleh-oleh yang saya bawa minim. Minim Jan. Minim gak tuh? Yang penting kan bisa ketemu ini mbok jumpa lagi. Istrimu berapa? Satu nih. Satu. Kenapa emang?
Ya kan dalam Islam itu dianjurkan, dibolehkan. Ajaran-ajaran ya saya tahu itu, tapi kan jika saya cukup seperti itu. Yang penting adil. Iya itu syaratnya yang penting adil. Aja kalau ada bedanya kota. Tangkap aku ya sih kayak gue. Cangkem aja ikut. Tapi ya semua harus disyukuri pemberian dari Gusti Allah. Yang kurang bersyukur siapa tuh? Biasanya manusia seperti ini itu susah bersyukur. Gini Pak Haji. Sama. Dulu saya waktu datang ke Arab pun sama. Rasa syukurnya kurang, tapi belajar. Dibekali belajar mempani darah. Udah. Di situlah kesabarannya diuji. Temenan. Ya nggak usah maksudnya nggak usah ceramain apa mentang-mentang sekarang jadi kaji kayak gitu nyeramain saya malah. Gitu lah nanda pola. Insya Allah ya kepengen. Biasanya kayak ngimpi dulu. Ngimpi dulu sebetulnya. Ngimpi itu udah berkali-kali. Tapi ternyata belajar. Ternyata belajar tuh. Mana diplosir. Lo tadi. Ya. Ya amin pemanganan bukan paling maning apa. Tolanan bahan. Ya kalau saya Beda kalau. Bos Haji Yusuf tanya. Alhamdulillah. Yo mas yo. ya Bos Haji Yusuf. Itu temen pangkatnya. Bos Haji. Jadi kejadian mas. Dewan, Pak Haji. Ya yang pertama ya saling maafan kue lebaran sih. Ya. Ya moga-moga aku njaluk pangapunane karo makanan ke. Ya. Sing gede-gede. Astagfirullah. Mudah-mudahan ya. Nyong Itu tadi gede. pangapurane dosa sing digawe sengaja maupun oh sengaja. Ya, sama-sama. Kan setahun nggak ketemu Cuk, nggak ninggalin itu. Ya tapi ya bekas-bekas cocotin nyong sih. Ngomong subhanallah. Orang pantas Cuk. Penampilannya seperti itu ngomongnya cocok sih. kayak orang di ujung mah. Penampilan ke kan wujud luar, Oh, yang penting isi dalam hati. Habu minallah, habu minannas. Ya sedikit-sedikit. Iya. Saya mau tanya ini Cuk. Nyewa di mana itu? Ki memang sekang kanan. Kang kanan memang kon anggunan gone pakaiannya seperti ini kok. Tak kira maksudnya nyolong jemurannya siapa Ya, replikannya juga sini kanan jane. Terbikan. Saya nggak main rebikan loh. Sini kayak apa? Panggonan yang sini kanan. Ya. Otak kubah. Otak kubah. oh nggak dicuci. Sengaja. Ya. Ya alhamdulillah, ya aku merasa bersyukur ya. Ibarat di pagi hari ini saya itu diberikan emas 2 kantong melihat Bos Haji Yusuf yang sekarang seperti ini. Ternyata memang benar, dengan adanya belajar siapapun makhluk akan bisa berubah menjadi lebih baik. Allahumma Amin. amin. Ya Jan, aku ki seneng banget nyata mikir. Aku wis keliling-keliling. Aku yang maju kuntala. Ya ketemu sama beliau. Jan, nangis kalau ngurian. Magis wewe. Yo maksudnya. Oh. Ngurian ada ya Jan. Ngambungnya ada. Tekan-tontonnya tekan bung. Bener banget. Kangen deh aku Jan. Ya, aku ketek ya kembali ya. Oke. Bukir. Iya. Terus ya oke sini kanan yo. Pada temenan yang jenenge sinautan yang di papan jiwa. Ya. Iya di Yang mana namanya tempatnya? belajar. Belajarlah di tempat manapun dikala Anda diterima. Hebat itu. Alhamdulillah. Mungkin ini adalah takdir dari Gusti Allah sih. Ya Aku ya tidak bisa menolak. Ikuti, ya mengalir baiklah. Oh ya, luar biasa lah wis. Dengan adanya perubahan seperti ini yo, siapa yang tidak kagum loh tuh. Cuma Terkadang. ingat, Ini jangan sampai orang mengagumimu itu menimbulkan
sedikit sombong di dalam hatimu. Ya, itu yang lagi saya pelajari dengan saya yang seperti ini. Ya banyak yang bilang jelek, ucup mandan sejen, ucup kayak main kayak gini, embok dalam hati kecil yang kena Kesombongan. Ya. Biasanya yang dulu ya kanu, Yang dulu ya kan dua. yang si dia sekarang itu seperti itu baik. Tuh. Ya. Terus gimana? Gimana? Ya, Malah sedih tadi udah kasih siraman rohani sudah. Malah sekarang sedih. Kultum tubuh, Pak. Iya. itu ya. Kemudian saya sedih banget kan. Esok iya mas, Ya. wis sholat subuh wis iki. Oh, habis salat subuh. Ya wis pamitan lo kabeh. Mulai mangkat mas. Setelah temen cuk. Ya kan wis ngomong. Yo balik ku lebaran tok, Bro. Aduh. Tapi mangkat mami. Naik apa sih ke sana? Apa dijemput? Paraniku. Oh, dijemput. Ya kan yang bagian mana rombongannya. Oh, ada rombongannya dia. Ya wis kumpulnya ning kana wis kuwe. Iki mengko telamane. Jam pira berangkat pagi ini? Ya aku sih ngomong yang konten nyong. Oh, Makanya nyong pengen pamitan kalau iya iya. Soalnya Papa Cuk, adanya nikmat bertemu karena adanya nikmat tidak ketemu. Adanya nikmat jangan karena tidak bertemu. Jadi, wis lah, nanti sedih. Semangat. ya rencana. Ya sedih tapi ya. Dia mani dong. Ini kalau saya menuntut ilmu. Ya yang tak boleh harus ngomong. Yang bilang sih. Yang penting kan kita ya saling mendoakan. Walaupun Haji Yusuf jauh di tanah suci sana, saya masih di tanah Nusantara. Tapi untuk mendoakan kan tidak ada batasnya. Iya. Ya, Ini aja. Aja kawan-kawannya. insya Allah ya tidak. Ya paling gampang kan dane. Sing demut-demut. Ya nyebelinnya itu apa-apa. Yo. Nyebelinnya lah. Demut-demut. Ini orang yang beri maning, tapi sekarang udah beda ya, tetap malah keinget perubahannya seperti itu loh. Ya intinya itu baiklah Sob, ya. Saya support panjenengan belajar di sana. Ojo ngomong. Yo, aku ngomong ya surapa. Iya kok kok sih kok Ya ucup ya. Ya, Acin kamu apa? oh jine ya kawan ya. Ya, Kalau tuh kuping kayu wis mandan kepedak sih. oh Haji Yusuf ya. Iya. Ya mau apa? Walaupun Haji Yusuf di sana jauh, tapi kan kapan bisa apa namanya dikasih umur panjang, kita bisa bertemu lagi, bercengkrama lagi, bernostalgia lagi, bisa ketawa-ketawa lagi. Yang saya harapkan ya, Haji Yusuf, walaupun mungkin kau sudah berilmu tinggi, ya, jika bersama saya, jangan pernah membatasi sesuatu hal yang konotasinya itu adalah bergurau. Iya. Saya lebih mengenal Yusuf yang ucup daripada Haji Yusuf. Walaupun saya kagum dengan perubahan itu, namun saya kangen dengan ucup. Ya, paham ya? Ngerti. Oh, Ngerti. Nah itu ucup itu. Ucip banget. Tetap kok pengen ngomongnya apa tuh Mas? Ngomongnya apa udah diwakilkan sama Mas Danang kok. Sama seperti itu tujuannya. Apa? Nah, itu pesannya. Yang pesan yang kedua, semakin dewasa tentunya dalam Islam kan nanti diwajibkan untuk menikah. Ya, Ya, namanya jadinya wis. Misalnya gini, Mustalifah sih. oh iya Mustalifah. Nah, perihal jika memang Haji Yusuf mencintai Mustalifah, tolong dijaga baik-baik kehormatannya, harga dirinya, ya. Jangan sampai dengan cintanya Haji Yusuf, kagumnya itu menimbulkan nafsu. Ya gue wis ngomong gue. Wis ngomong ini yang bagus gue. Dan ya, seperti kita kayak ya, bukan dah sih. Oh, kalau yang lagu Oh, Mustalifah gue. Mustalifah.
Ini aku keton kenetok sih ke. Pas kawan ini. Anu kau tutup kae, Oh, sadar kae. sadar. Itu nam, londo mata itu. Tapi tenang tuh, ya. Mau bagaimanapun juga, ya yang namanya jodoh adalah Cerminan, nah, iya ke, iya kan? cerminan. Cerminan. Selagi Haji Yusuf benar, walaupun tidak pacaran, insya Allah jodoh yang diberikan Gusti Allah sama Haji Yusuf juga yang benar-benar. Iya, yang mati. Ya kue mas nang, aku makan terus ke, aku jadi ke, ini ke lagi, ini. Oh kemarin Iya, ada tamu mana bilang aku. ada tamu Iya, pendekar gue, kau kapaten. pendekar. Iya, Siapa sih? lah, kebetulan ke, yang sing nyalami, Ah. kita lama kenal. Senengnya, siapa rangka apa siapa? Oh iya, Oh, dari Kamak Merah. Iya, kakak. Pasir Merah. pasir merah. Kakak banget yang ini kan ya kandas suwe gue Ya, emang aja cepet gue sih seneng suwe kalau mbak Kae Mbak Dewi. mbak Dewi ya Iya, dulu ceritanya sempet mau menikah tuh. Haji. Tapi Haji Yusuf. entah alasan apalah, intinya ya gagal. lah kami suka tersebut gue ya kantor si cewek yang sering perang gitu gue jadi ngomong kemudian penyung yang bien penyung yung melukir pada gelut ke yung ingat cewek ke yung dia sering kayak anu jangan pas cewek gue wih bapak gue lah yung kayak pamitan balik yung maling bateri ba kenapa sih bateri ketemu Stella ikut tuh oh seneng gue aku kumun Orang seneng kayak iya heran banget gue bumi sing kayak apa gue mbak Dewi wong coba sing ganteng pendekar ganteng kok tetep jadi kayak orang ya bahasanya orang menggeser nih hati gue dasar di hati. bumi kayak apa mas Kejar apa milih sing gede-gede kayak apa milih sing tok cilik ini nyembuk gue Ini cindak dan Pak Haji. Tandanya orang jodoh tuh masalah ini. ya memang itu ya memuji kalau kayak kelambok yang kayak gede memang ya tos lah yang gandeng gue jadi ayah ya bisa melindungi kehebatannya ya kandain misalnya kada jaya bisa ke mana tapi kok Mbak Dewi Nggak usah apa-apa. Kan dia kan sebagai sedulur ya. Jadi saudara kan hanya bisa ya mendukung. Yang paling terbaik untuk Mbak Dewi itu yang seperti apa. Terus semua pilihan dikembalikan lagi kepada si Dewi Manuta. Monggo pilihlah pasangan yang memang sesuai dengan batinmu. kau sikit dunia tadi nih kalau kan Mbak Dewi kan ninaw ni Ya, kau sikit nak tekam mana oh kan ninaw ni malah ya kanda meninggal na apa eko jadi ya udah kesini Mbak Dewi Bising, ya kan malah, Yuk. kayak bilis mo nang pagtarke. Nung makatinggalan na. Ya bisa. Kaya hindi na kayo kumatanya. Ya lah, bisa. Hati-hati nganon dalan ya. Ya siya, mas. Sehat-sehat. Sinta mo doon yung kaya. Ya. Ano na ito, papa? Ya, Pak Haji Yusuf, hati-hati. Semoga ilmunya manfaat ya Pak Haji Yusuf. Ya. Oke, ngomong karo sing padang-padang. Iya, oke. Iki ya. Kan pas dikira makan. Oh iya. Di mantan perak, di mantan perak. Bakit mo dyan dati na ako? May hindi sila kaya. Lagi pileg. Matikin ako no. Ya. Iya, ngene mantan perak. Nah, Halo sedulur. Halo, sa tulon. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, sa tulon. Haji Yusuf pamit kan. Bos, Haji Yusuf pamit. Bosnya kaget Halo, Mas Diki kok. Ya Mas Diki. Mas Diki. Yung pamit ke. Ya, sa tulong pamit yung pangampuran eh. Bok, ake salah eh kaya. Jadi,
dinasikin yung mangkat. Ya doang na moga-moga nyamingkanya si bisa langsung ilmu. Amin. Ya, doang na ya. Terus mau teneng. Ya nanti semaunya nanti udah dengerin Rika. Tapi kung ya. Ya krungu. Nggak kerungu lagi malah lihat Rika. Ya. Ya, yang jangan pamit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu ya teman-teman ya. Haji Yusuf, bos Haji Yusuf undur diri dan pamit untuk merantau lagi ke Tanah Suci. Jujur, saya belum benar-benar melepas kangen dengan Haji Yusuf. Namun tidak bisa dipungkiri waktunya Haji Yusuf memang sedikit, itu satu, dan banyak memang yang harus didatangi. Tapi tidak apa-apa, yang terpenting Haji Yusuf masih mengingat kita terus-menerus sampai hingga saat ini ya teman-teman ya. Buktinya mau berangkat saja sampai datang ke sini menyempatkan untuk berpamit. Itu menandakan bahwasanya persahabatan kita dengan Haji Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Tuan Sertanaga. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Minal aizin wal faizin wal batin juga Tuan Sertanaga. Saya meminta maaf apabila selama ini saya ada salah sama kalian, terutama sama diri. Iya sama-sama. Minal aizin wal faizin. Minal aizin wal faizin. Saya meminta maaf bila mana ada salah dengan kalian. Sama-sama Tuan Sertanaga. Mohon maaf sahabatku. Saya sedang mencari Haji Yusuf. Baru saja pergi berangkat. Berarti ini saya terlambat. Tadi pamitan katanya sudah ditunggu dan pagi ini mau langsung berangkat. Apa Saya belum sudah pamit? menuju ke Yang Prabu, ke kediaman Yang Prabu. Saya mencari ke sana kemari. Pak Haji Yusuf tidak ada. Ya tapi ke sini. Pagi baru saja. Baru banget. Memang ada apa itu Tuan Sertanaga? Sebenarnya tidak ada apa-apa. Saya hanya ingin berterima kasih kepada dia. Waktu kemarin saya datang ke kediaman Yang Prabu. Dia yang selalu menemani saya. Bercerita banyak tentang dia belajar. Saya pun bercerita tentang saya berkelana ke sana kemari. Ya, tapi juga cerita seperti itu tadi. Ya, Bagi-bagi tanya, Mbak. saya melihat Haji Yusuf itu benar-benar makhluk yang tulus. Amin. Ilmunya tentang agama pun saya rasa sudah sangat mumpuni. Walaupun mungkin saja masih banyak yang perlu dipelajari. Ya karena masih muda. Iya. Tetapi saya melihat dari satu tatapan saja kita melihat ketulusan dalam hatinya. Amin 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 ya Rabbal alamin. Saya tidak menyangka ternyata Haji Yusuf itu kaum dari kaum Basa Tuyul. Ya benar. Ada yang seperti itu. Ya. Perubahan yang membuat sampai sekarang Haji Yusuf itu seperti itu. Kau bilang perubahan. Ya. Kan di dalam Islam kan sudah diajarkan kan. Di dalam suatu kaum tidak akan pernah berubah jika tidak melakukan sebuah perubahan. Kurang lebih kan seperti itu. Kalau itu saya tahu, sahabatku. Maksud saya, Haji Yusuf itu berubah. Apakah tadinya awalnya tidak seperti itu? Oh, saya menemukan Haji Yusuf itu dia berpenampilan botak, pakai celana dalam merah, dia sering Jahil. ngambilin uang dan bekas peliharaan orang juga. Layaknya seperti tuyul yang lain. Benar sekali. Apa Tuan Sertanaga melihat Amin? Iya, Sama seperti itu. Walaupun Amin sekarang pakaiannya tertutup. berapa lama dia belajar sampai dia berubah sampai seperti sekarang ini? Berarti 4 tahun.
4 tahun waktu yang sebentar. Ya. Itu tidak terlalu lama untuk menuntut ilmu. Tetapi perubahannya sedemikian rupa. Alhamdulillah. Ya, jika memang Gusti Allah sudah memberikan hidayah, ya siapapun ya bakalan bisa menjadi seperti itu. Dan ini Memang Gusti Allah sudah memberikan hidayah, ya siapapun ya bakalan bisa menjadi seperti itu. dan ini mohon maaf. Ini lebih bergeser lagi menuju ke Dewi Manuta. Woi, bagaimana? Tetapi masih ada berhubungan dengan Haji Yusuf. Kalian pernah melihat Haji Yusuf berbicara dengan Dewi Manuta? Saya itu sahabat kecilnya dari dulu di pondok pesantren Bukan, Karet. bukan. Maksud saya di perubahan Haji Yusuf yang sekarang. Memang ada apa Tuan Tirtaraga? Sebenarnya saya tidak cemburu. Cuman saya melihat ada seperti ini. Ketika saya berkunjung ke tempat Yang Prabu, saya melihat Haji Yusuf berbicara dengan Dewi Manuta. Haji Yusuf seperti biasa, maksudnya tidak ada gerak-gerik ataupun yang mencurigakan. Tetapi pada Dewi Manuta, saya melihat tatapan matanya itu seperti tatapan bukan kepada seorang sahabat, Lalu? melainkan seperti orang yang sedang jatuh cinta. Kapuh ya. Ya, Mbak. Mas Terangga, mohon maaf sebelumnya. Yang Mbak Tongi Mbak kurang Boleh. Tapi kalau selalunya apa-apa dikait-kaitan dengan kecemburuan, nanti yang ada malah jenengan yang sakit hati gitu. Tidak, di sini saya benar-benar tidak cemburu ataupun marah terhadap Haji Yusuf atau Begini, sama sekali tidak. ya, saya jelasin dulu. Jadi Mbak Tani kayak ngomong kayak. Haji Yusuf dari awal kita ketemu sampai sekarang itu diasuh oleh Dewi Manuta. Dewi Manuta yang mengajari ilmu-ilmu, yang memperkenalkan ngaji, yang mengajari ngaji, semuanya itu Dewi Manuta. Jadi layaknya seorang ibu dan anak lah seperti itu. Jadi kalau jenengan katakan ada tatapan itu berarti jenengan saja yang cemburuan gitu. Ya, Itu nggak baik nanti ke depannya Kak. Jika jenengan selalu seperti itu. mungkin saja prasangka itu saya salah. Kalau berprasangka sering terus-menerus seperti itu, Mbak hancur nanti. dulu juga pernah mukbah Iya. sama Nih, belajar dari pengalaman. yang sudah gitu, Mbak. Maksudnya, Lah, dulu jenengan Panji Sumanjaya. Ya, oke. Ingat? saya tahu. Jenengan cemburu buta dengan Panji Sumanjaya. Sampai akhirnya paman jenengan tahu, geger. Dia tidak. Nah, ambil positifnya aja, Tuan. Ya benar, Tuan Bayi yang nyebutnya kira. Ya semoga saja yang saya lihat tatapan Dewi Manuta itu kesalahan dari diri saya sendiri. Ya tidak salah. Dia tidak salah juga. Menilai kan boleh. Tapi ya kalau cemburuannya itu loh, dikurangi rasa cemburunya. Ya wajar deh Mbak, mau cinta banget Mbak. Hah? Ya saya memaklumi, dia mau cinta banget sih. Iya Mas, tapi kan ya sejarah ucup ya saya nggak lupa lah Mas. Mungkin kayak gini konsep yang akan saya jelaskan sedikit. Dewi Manuta dengan Haji Yusuf adalah sahabat dari kecil. Bahkan anak didiknya dulu ya, Mas. Dulu Haji Yusuf itu anak didiknya Dewi Manuta. Iya. Dimana lagi nakalnya si Yusuf itu, atau dulu itu panggilnya Ucup. Ucup. Lagi nakalnya si Ucup itu Dewi sampai stres. Stres kali ngajarin. Ngajarin, adabnya nggak pernah bisa berubah, sampai akhirnya pelan-pelan, entah itu ceritanya bagaimana, yang intinya dipindahkan atau disekolahkan di Tanah Suci. Dan dikala itu berbarengan saya itu disuruh, pergi ke malah ke Banyuwangi waktu itu, ziarah. Yusuf berangkat ke Mekah, saya ke Tanah Nusantara untuk berziarah. Makam itu sekitar ada berapa itu, 9 atau 7 waktu itu lah. Nah, bedanya saya langsung pulang cepat, Haji Yusuf ditahan di sana. Sampai akhirnya mungkin sekarang sudah dewasa.
kalau bicara masalah umur jauh. Haji Yusuf memang umurnya udah tua sebenarnya. Kalau Dewi Manuta saya tahu lahirnya kapan. Bapak ini tahu ya, Pak? Iya, saya yang ini. Yang memberi nama Dewi Manuta saja waktu itu saya, Mbak. Tapi Gendis Ayu Jembargon namanya. saya cukup kagum. Dalam waktu 4 tahun, Haji Yusuf belajar di Tanah Suci, tetapi perubahannya sangat drastis. Itu menandakan ada keniatan di dalam hati untuk berubah. Ya, tapi perihal mungkin tatapan Dewi Manuta terhadap si Yusuf, saya rasa itu hanya perihal kagum. Ya. Tapi untuk mencintai saya rasa tidak, karena mereka itu kakak adik. Ya, Mencintai dalam arti hubungan. Kalau mencintai keluarga iya. ya. Lagi pula masih gagah jenengan. Kalau soal wujud ya, soal penampilan seperti itu. Saya tidak merasa diri saya gagah, tidak merasa diri saya sebagai idaman para wanita. Saya tidak merasa sebagai pendekar yang sakti mandraguna. Ya, saya semenjak bertemu jenengan itu saya mengagumi sosok jenengan. Jadi kalau jenengan sembur sama itu, bukan level jenengan begitu loh. Semoga saja saya bisa rendah hati seperti Haji Yusuf. Amin. Bukan lagi kamu sampai sekarang belum ada kepastian dari Haji Jembargon. Saya belum mendengar suara dari Dewi Manuta. Untuk sampai sekarang saya tidak berani. Biasanya gini ya. Iya, dong aku beli lagi nganu bojone. Ini sih sharing ya. Bojomu bae sing ngono. Nah, istriku dulu ya memang susah banget dikejar. Tapi yang namanya saya percaya yang namanya wanita ke pasti susah runtuh karo wong sing laten. Ya Bu Mas, Berarti maksudmu wanita melihat dari usaha laki-laki untuk mendekati. Banyak juga lah wanita itu tidak mau dengan yang telaten-telaten Bang Marcel. Ya itu kan muak dengan cara mbok buat jadi referensi jenengan sih. Itu loh. Ya mungkin saja cara itu bisa saya coba suatu hari nanti. Ketika saya bisa melihat tanda-tanda Dewi Manuta mau menerima saya dengan lapang. Lapang. Ya sudah, berhubung Haji Yusuf tidak berada di sini dan dia sudah berangkat. Saya sebenarnya merasa menyesal tidak bisa berpamitan langsung dengan Haji Yusuf. Tapi yang saya harapkan semoga Haji Yusuf di sana sehat selalu. Amin. Ilmunya bertambah tinggi dan selalu rendah hati. Dan saya berharap ilmu yang nanti dia bawa pulang kemari itu bisa bermanfaat untuk umat yang banyak. Nah, meneruskan pondok pesantrennya kayaknya. Terima kasih ya, sahabat. Saya mohon pamit. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ora limo Dek. Wujud ku masa di kayaknya anu itu loh Mas. Namanya orang cinta loh, Pak. Jadi setiap gerak itu harus diperhatikan. beda ini loh kalau Ucup lah Pak. Ya maksudnya dari segi penampilan ya mungkin itu sekarang itu lebih inilah lebih ganteng sedikit sih. Ya, Mana mungkin kayak gitu. Tapi aku tah datangnya dari Gusti Allah, Pak. Iya sih, iya. Buat tua. Iya sih iya masih seorang mungkin. Lembu yang bisa Ora, Pak. berani ya, ora ngerti ya. tapi memang karakter si ini kan memang apa-apa ge ya wong cinta banget loh Mas. Yang ngomong. Iya, wong cinta banget kan ketemune ada yang melirik dadine ada pikiran jelek ya, cemburu kayak gitu loh. Jangan Ucup anu plangplung loh. Belum. Sama wis. Ya Allah, Pokoknya Beda wis. ijen. Yakin Sini tekan sama oke. Hah? Ketik no komentar sampai sini tuh dia. Esi nyalang kok beli sedulur Simon. Ya wis. Ini kan Dek. Oke. Baik teman-teman, kita akan lanjut masuk ke dalam sana mencari informasi lebih lanjut mengenai rencana yang sudah direncanakan ya teman-teman ya. Cari Cari kawan gitu, Pak.
Sampai masa miki pamit udah tinggal ya ndon koyo ngapa empuk.